Buat kalian yang mau tahu bagaimana sih penyiraman aglonema menurut ala Om Justin, tonton terus sampai habis videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Justin Bubur di sini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips mengenai penyiraman aglonema menurut saya ya guys. Jadi nanti saya akan jadikan per poin ya, mengenai banyak banget soalnya yang nanya sama saya mengenai kapan waktunya kita siram untuk aglonema, terus intervalnya berapa hari sekali, terus caranya bagaimana, terus dalam penyiraman tuh Om diisi apa sih, vitamin atau apa, nanti saya akan bahas satu persatu ya. Sebelum itu selingan ya, ini buat yang mau order pupuk saya, pupuk P13, terima kasih yang sudah order di Tokopedia. Nah, banyak banget nih ya yang WA atau DM yang mungkin belum terlayani sama saya dan mungkin sedikit kesel nih. Nah, ini saya mau meluruskan kalau memang saya ini masih kekurangan SDM ya, untuk misal belum ada admin untuk membalas chat satu-satu, itu masih saya. Terus yang racik nih, pupuk saya juga bukan pupuk ready, kita bener-bener racik tuh pupuk, makanya ketika ada orderan baru kita racik, kita pupuk, kita packing sendiri ya. Kalau ada yang bilang belum profesional, memang kita belum profesional. Oke, lanjut kita ke topik utamanya ya. Sekali lagi, bagi yang belum subscribe, like dan komen, monggo ya, saya persilahkan ya. Oke, lanjut kita bahas masalah penyiraman. Poin pertama adalah waktu penyiraman ya. Banyak yang tanya sama saya, waktu penyiraman terbaik untuk aglonema kapan sih Om? Pagi, siang, sore? Soalnya ya, ini nggak patut dicontoh sih. Saya sering siram itu siang-siang jam 12, saya sering siram itu malam. Jadi kalau saya tuh nggak beraturan. Tapi kalau ditanya waktu terbaik untuk menyiram aglonema, itu pada saat pagi dan sore hari. Pagi sekitar jam 8, jam 8, jam 9, sore pada jam 4 dan jam 5. Nah, di situ adalah waktu-waktu stomata pada tanaman, pada aglonema kita itu terbuka. Nah, mungkin udah banyak yang tahu ya, kalau stomata itu terbuka pada pagi dan sore hari. Di situ adalah waktu-waktu terbaik jika kita ingin siram, dan nanti tanaman itu akan mudah menyerap air yang kita berikan melalui stomata, membantu dalam proses fotosintesis juga. Apalagi kalau kita siramnya pakai vitamin, pakai pupuk. Nah, jam-jam tadi pagi dan sore itulah adalah waktu terbaik ya untuk pemberian pupuk dan vitamin. Itu adalah waktu-waktu terbaik ya, itu waktu. Nah, baik lagi, kalau misalkan ada yang tanya, itu Om buktinya siramnya malam, siramnya siang-siang, nggak beraturan. Kalau ditanya seperti itu, nggak apa, boleh nggak sih Om? Boleh menurut saya, karena itu sudah sering saya jalani ya. Mau siram malam, mau siram pagi, mau siram siang. Karena apa? Saya nggak beraturan, karena itu sesempatnya saya. Kalau saya bisa sempat pagi, pasti saya akan milih pagi atau sore hari, karena sempatnya itu ya habis packing ya malam. Nah, menurut saya gini, tapi lebih bahaya lagi kalau kita telat nyiram. Jadi kenapa saya siram malam, itu udah kepepet karena itu udah kekeringan, harus mau nggak mau malam itu saya siram ya saya siram, siang itu saya siram. Jadi lebih bahaya kita lebih bahaya kita siram kita serat lebih bahaya kita siram lebih bahaya kita siram lebih bahaya kita telat siram daripada kita siram siang atau malam hari gitu ya. Nah, kenapa bisa bahaya Om? Jadi gini, kalau kita sampai telat nyiram, aglonema kita itu kekurangan suplai air, itu malah bahaya. Nanti yang sering kejadian itu daun menguning satu persatu dari bawah. Ini sudah saya jelaskan kemarin di video sebelumnya. Daun menguning satu persatu dari bawah itu indikator kalau aglonema kita itu kurang asupan air
Yang kedua, gampang terserang jamur ya. Kalau jamur, kalau kita sering rajin nyiram rutin ya, maksudnya teratur, itu jamur-jamur yang ada di media itu nggak gampang tumbuh. Jamur patogen ya. Nah, poin kedua dalam penyiraman yang sering banget ditanyakan kepada saya, interval penyiraman. Berapa hari sih Om disiram? Harus berapa hari atau seminggu berapa kali? Nah, seperti itu. Nah, idealnya ini sebenarnya gini, nggak bisa dijadikan patokan ya. Interval penyiraman saya atau orang lain itu nggak bisa dijadikan patokan. Tapi idealnya kalau saya pribadi kalau ditanya 3 sampai 4 hari ya. Itu pada musim ya nggak terlalu panas, nggak terlalu jadi balik lagi ya tergantung kondisi lah. Kondisi ini jangan dijadikan patokan. Jadi ketika musim hujan kita harus siasati bagaimana jangan sampai aglonema kita itu kekeringan, mungkin 3 hari siram. Nah kalau musim hujan kita siasati ketika kita cek media dan aglonemanya itu masih sedikit lembab ya, jangan tunda dulu sehari, kita pantau. Jadi memang gitu ya, aglonema itu benar-benar super manja. Nah untuk mensiasati kalau memang musim penghujan, saya selalu gunakan kipas angin. Sebenarnya kipas angin nggak musim penghujan juga saya gunakan sih. Nah itu saya siasatinya untuk menghindari apa ya, lembab yang terlalu lama di media pertama, yang kedua lembab yang terlalu lama di daun ya pada saat saya siram malam-malam, yaitu saya bantu dengan kipas angin. Karena gini ya, bakteri patogen itu akan suka sekali berkembang di tempat yang kotor dan lembab. Itu dia ya, perlu digarisbawahi. Jadi buat kalian usahain ya, kelembaban daun ya, kebersihan daun itu dijaga, karena bakteri-bakteri atau jamur patogen yang bisa menyebabkan lonyot itu suka sekali sama daun yang terlalu lama ya, bukan terlalu lama lembab dan kotor ya. Nah, ini dia sedikit tips dari saya untuk mengecek bagaimana aglonema kita sudah waktunya disiram atau dari berat. Nih, saya menimbang-nimbang pakai perasaan. Jadi media yang kering pasti ringan, itu dia. Media yang kering pasti ringan, ketika kita siram pasti berat, itu dia. Jadi pada saat saya siram saya akan mengira-ngira, oh ini beratnya pada saat saya siram seperti ini. Nanti pada saat 3 hari saya angkat lagi. Kalau memang masih berat, sedikit berat, itu saya akan tunda ke 4 hari. Tapi kalau dia dalam 2-3 hari sudah kering, 2 atau 3 hari sudah enteng medianya, itu berarti itu udah, si aglonema itu udah memerlukan penyiraman. Untuk mengecek bagaimana aglonema kita itu sudah waktunya disiram adalah dengan melihat keadaan dalamnya ya, media dalamnya. Jadi ditahan pakai ini ya, pakai sela-sela antara telunjuk dan jari tengah si batang ini, seperti ini ya, dicek. Jadi dibalik potnya seperti ini. Nah ini adalah menurut saya adalah cek yang paling akurat ya, karena kita bisa melihat kelembaban sampai di bawah pot gitu ya, seperti ini. Nah ini posisi seperti ini ya, ini nggak terlalu basah, nggak terlalu kering, harusnya sih besok udah dilakukan penyiraman seperti itu ya. Itu tips dari saya untuk mengecek bagaimana sih kapan sih waktunya aglonema itu disiram, seperti itu tips dari saya. Nah poin selanjutnya nih, banyak yang tanya sama saya nih, Om siramnya pakai air apa, Om siramnya ditambahin vitamin nggak, ditambahin pupuk nggak. Nah kalau saya ditanya seperti itu, saya menggunakan air tanah ya, bukan air pump. Nah kalau ada yang tanya air pump boleh nggak sih, menurut dari beberapa sumber nggak apa-apa. Banyak banyak pemelihara aglonema yang siram pakai air pump, nggak apa-apa. Tapi kalau saya belum coba ya, saya pakai air tanah. Nah kalau nyiram itu dikasih pupuk nggak? Oh, kalau untuk pupuk saya hanya menggunakan pupuk P13 ya, ke media, itu pun ke media ya, ke perakaran. Nah kalau pada saat nyiram paling vitamin ya, vitamin B1 untuk suplemen dia. Kalau pupuk itu cuma di daerah perakaran. Oke, poin selanjutnya, ini poin terakhir, bagaimana sih Om Justin nyiram. Nanti dia saya akan coba contohkan bagaimana saya siram aglonema. Yang pertama kita usahakan dengan menggunakan ini ya, shower ya, seperti ini ya. Di sini kan ada pilihannya. Jadi nggak terlalu kencang mengenai aglonema yang bisa nanti takutnya patah di aglonema yang sedikit
kecil ya. Jadi yang tadi saya bilang, untuk penyiraman aglonema saya selalu kocor. Kocor itu seperti ini ya. Jadi disiramnya itu dalam jumlah yang banyak ya, airnya itu yang disebut, yang saya bilang kocor ya. Jadi sampai banyak air menetes di bawah nih ya. Jadi saya selalu kasih dia air yang banyak. Nah ini banyak sekali air yang menetes di bawah, dan ini airnya nih bening ya, nggak terlalu kotor. Nah ini. Nah yang kedua, media poros nih, saya contohkan lagi ya, tadi saya siram lagi. Nah yang disebut media poros itu ketika kita siram, air akan cepat sekali untuk menetes di bawah. Nah ini yang disebut media yang poros. Nah setelah media itu saya akan menyiram itu bagian daun. Yang tadi saya bilang kita membersihkan daunnya. Jangan takut ya, jangan takut dengan kita menyiram atau membilas daunnya ini, kita sama aja membersihkan daun. Yang tadi saya bilang, jamur dan bakteri yang merugikan atau jamur bakteri patogen itu akan suka sekali dengan daun dan atau aglonema yang kotor ya. Dengan kita menyiram daunnya seperti ini, itu sama aja kita membersihkan ya. Jadi aglonema kita nggak gampang terserang lonyot seperti itu ya. Nah seperti ini kita bilas. Boleh dengan bagian bawah ya, bagian bawah juga boleh karena letak stomata tuh di bagian bawah. Kalau siramnya pagi dan sore atau sore hari ini akan efektif sekali ya, bagus sekali untuk penyiram aglonema ini pada daun-daun yang bawah. Nah itu dia, seperti itu penyiraman ala saya ya, saya selalu kocor. Oke, itu aja episode kali ini tentang penyiraman. Kita bertemu lagi di video-video lain ya, masih berhubungan dengan aglonema tentunya, bersama saya Om Justin Bubur.